Saya Windy dan sebelah saya Itu apa tuh kita? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya bisa di ruangan ini bersama sebelum kami menjalankan keinginan kepada Tuhan curahkanlah terus mengatas kami agar kami mampu melakukan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Semoga kegiatan ini dan juga dapat bermanfaat bagi kita. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus melalui perangkat Kristus Tuhan kami. Amin. Ada kabar terus amin. Baik adik-adik, mohon maaf karena selokan yang tadi dikurangkan tentunya kita tidak bisa menggunakan ini. Maka kami akan menggunakan ataupun yang kita katakan pada langsung saja teman-teman, materi penjualan kami hari ini itu pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan. Di sini ada pengertian dasar tentang seksualitas. Teman-teman, seksualitas ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan alat reproduksi atau jenis kelamin dan juga perasaan, sikap, dan cara seorang membangun hubungan. Ini adalah bagian normal dari perkembangan yang membantu remaja memahami tumbuh kembangnya. Di sini juga ada definisi atau pengertian dasar dari remaja. Masa remaja, teman-teman, itu pemeliharaan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, emosi, dan cara berpikir akibat pubertas. Periode ini untuk membentuk bagaimana kita mengetahui identitas kita sendiri dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, teman-teman, di sini ada faktor penyebab utama dari kehamilan yang tidak direncanakan. Yang pertama itu kurangnya pendidikan seks, di mana informasi yang setengah-setengah atau salah dari teman dan media sosial. Nah, contohnya di sini kita sebagai remaja itu mendapatkan informasi-informasi dari sekolah yang mungkin yang tidak efektif dari sekolah, dari keluarga, dan juga hal ini bisa menyebabkan kita tidak terlalu mengerti bagaimana penjelasan dari sekolah atau dari keluarga tentang seksualitas. Nah, di sini juga kita mengambil informasi yang tidak efektif, contohnya dari internet, dari teman sebaya. Nah, mungkin teman sebaya kita menjelaskan bahwa itu enak, kalau kita melakukan hubungan enak itu. Nah, kalau dari internet itu setahu kita kan internet ini banyak informasi-informasi yang tidak terpercaya, teman-teman ya. Nah, yang kedua, rasa ingin tahu, keinginan mencoba hal baru tanpa memahami resikonya. Ini teman-teman, kita sekarang nih tingkatnya kita ingin mengetahui hal segala sesuatu itu sangat meningkat, di mana kita itu mencoba hal-hal yang baru yang belum kita tahu resikonya. Yang ketiga itu tekanan lingkungan, di mana pengaruh teman sebaya atau keinginan untuk mengikuti tren. Nah, ini juga penting. Mengikuti tren itu, teman-teman, kita tidak harus mengikuti teman-teman kita yang sudah melakukan hubungan karena mereka sudah bilang bahwa itu enak. Jangan, teman-teman. Yang keempat, akses informasi salah. Penerapan pornografi, video pornografi yang memberikan gambaran keliru tentang seksualitas. Teman-teman, jangan percaya video-video yang ada di media sosial.
jangan terpaku bahwa hubungan seksualitas ini sangat sehat. Jangan teman-teman. Hubungan seksualitas itu jika kita tidak memperhatikan bagaimana risikonya, itu akan menyebabkan kita mengenai penyakit menular. Dan juga alat reproduksi kita itu tidak sehat jika kita melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan antara dua belah pihak. Yang keempat itu situasi berisiko. Penggunaan alkohol atau obat-obatan yang menghilangkan kontrol diri. Teman-teman, jika kita meningkat untuk melakukan seksualitas terhadap pasangan itu, jika tidak dicapai, jangan mencari bahan-bahan untuk menenangkan diri kita, karena itu juga berbahaya bagi kita sendiri. Contohnya, misalnya kita meningkat seksualitas tapi kita tidak capai untuk melakukannya. Nah, kita di sini akan mencari obat-obatan atau alkohol, contohnya itu kan minuman keras, itu kan akan bisa menurunkan juga seksualitasnya. Di sini juga ada dampak kehamilan yang tidak sengaja. Yang pertama itu pendidikan dan ekonomi. Risiko putus sekolah tinggi itu jika kita melakukan hubungan seksual itu pada saat atau pada fase kita masih bersekolah. Yang kedua, untuk ekonominya, teman-teman, kita sendiri kan tahu kita masih dibiayai oleh orang tua. Nah, kita belum tahu bagaimana cari uang. Jangan sekali-sekali kamu mencoba untuk melakukan hubungan seksual selagi kamu belum bisa mencari uang sendiri, karena itu akan berisiko pada kamu sendiri. Nah, yang kedua itu kesehatan mental. Resiko anemia, persalinan sulit, dan bayi prematur. Secara mental dapat memicu stres berat, ketakutan, hingga depresi karena belum siap. Nah, untuk teman-teman perempuan, jangan coba-coba supaya kita nanti tidak bingung kan bagaimana kita melahirkan, bagaimana untuk supaya bayinya kita sehat, karena kita belum tahu bagaimana dalamnya mengetahui lebih dalamnya materi tentang kehamilan, seksualitas. Yang ketiga itu sosial dan keluarga. Menerima stigma negatif dari lingkungan, merasa dikecilkan, serta potensi konflik dengan orang tua dan ketidakstabilan hubungan dengan pasangan. Nah, di sini kita sebagai anak sekolah, orang dari kampung itu, contohnya orang dari kampung tahu bahwa kita di rute ini datang untuk sekolah. Tapi sampai di sekolah kita itu tidak datang sekolah, kita itu melakukan hubungan seksual terhadap pasangan kita. Nah, sampai di lingkungan kita nanti akan dikecilkan oleh masyarakat. Keluarga itu sangat dikecilkan oleh kita. Karena orang tua sudah membiayakan kita untuk sekolah, tapi karena klien kita untuk melakukan hubungan seksual, penasaran dengan bagaimana cara didukung. Terima kasih tadi ada pemaparan tadi kan kalau melakukan seks di bawah umur tadi terjadinya yang prematur, lahir prematur. Dan bagaimana seorang laki-laki atau perempuan melakukan seks bebas itu melebihi satu orang atau bergantian seks, apakah itu akan menimbulkan penyakit terhadap perempuan atau laki-laki tersebut sendiri? Kita kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, pertanyaan saya pada pagi ini kakak, ini tadi pencegahan sangat melakukan Nah, pasangan yang melakukan hubungan seks apa yang harus dijaga atau dampak dari apa yang harus mereka lakukan? Maksudnya tidak. Nah, pencegahan melakukan seks bergantian laki-laki maupun perempuan ada